pemerkosaan yang dilakukan sama maaf, sama ayah mertua, ada perlakuan yang lain lagi nggak dari suami sampai Ibu Maya seperti ini menderitanya? Ada, Mas. Boleh cerita ke kita? Selain dia sering memukul saya, menendang saya, dia pun sering selingkuh, Mas. Bahkan belum lama terjadi, dia membawa pasangannya ke rumah, Mas. Buat kamu, apapun akan kuberikan. Mas! Apa-apaan ini? Dia siapa? Ini cewek gue. Kenapa? Lebih cantik kan dari lo? Tunggu dulu. Kok Mas ngomong kayak gitu, Mas? Aku kan masih istrinya, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Ah, sudah lah, Mai. Gue udah gak peduli lagi sama lo. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Jangan Lepas gak, tinggalin Mas? aku, Mas. Lepas! Enggak, Mas. Terserah gue ya. Mas. Gue mau cewek lain sampai terserah gue. Mas, kok kamu tega banget sama aku, Mas? Ustaz, ini menyakiti hati istri seperti itu gimana nih Pak Ustaz nih? Ya, menyakiti hati istri seperti itu sebuah hukuman yang sebenarnya sangat berat. Harus diberi hukuman yang berat itu. Iya. Supaya dia si suami, karena masih sah sebagai suami kan? Iya. Iya. Supaya ada efek jerah. Ada hukuman kalau dalam negara kita namanya pidana ya. Iya. Itu pidana itu. Pidana karena apa? Karena merampas hak istri oleh si suami, kan gitu ya. Iya. Nah, karena itu memasuki pekarangan rumah tangga tanpa izin gitu ya, itu pidana. KUHP 551 itu kan gitu ya. Nah, itu jelas hukumannya itu. Nah, satu yang kedua, apalagi dalam konteks perkawinan ya. Dalam konteks perkawinan Mas Farid, ini lagi-lagi adanya hukum perkawinan itu, adanya akad nikah itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi praktek-praktek yang seperti digambarkan Mbak Maya itu. Nah, sekarang ketika itu terjadi, itu bagaimana solusinya? Ya, memang solusinya tidak ada lain kecuali ya sebuah keharusan Untuk pisah. untuk ya memisahkan. Karena apa? Karena perceraian itu sebenarnya sesuatu yang makruh ya, Iya. tapi dibolehkan dalam Islam. Kalau kasusnya seperti ini Pak Ustaz ya? Iya, jadi bagaimana cara dia untuk berpisah? Ya saya kira harus dengan cara yang baik, Iya. ya kan? Bagaimana cara dia untuk melakukan talak juga harus dengan cara yang baik. Itu perintah Al-Quran begitu. Oke, misalnya nih, Ya. Pak Ustaz, agak keluar sedikit dari kaca Ibu Maya, Ya. mungkin di luar sana. Ya, Banyak yang dia membuka hatinya untuk orang lain karena dia sama sekali nggak ada kabar dari suaminya. Kemudian dia menikah. Nah ini statusnya gimana nih, Pak Ustaz? Iya, sepengetahuan saya pihak pengadilan juga atau dari pihak apa itu ya, pihak kelurahan misalnya begitu. Iya. Kan orang mau menikah itu kan harus dilengkapi dengan administrasi, status, duda, janda, atau apa ini? Nah kalau di luar dari yang urusan pemerintahan seperti itu, misalnya masuknya untuk urusan agama aja misalnya, Pak Iya. Ustaz. Gimana itu? Iya, makanya kalau kan ada dua itu tadi. Ya. Secara administratif, dalam hukum administratif itu jelas. Kalau dia melakukan penipuan, misalnya ketika menikah dibilang duda atau apa misalnya gitu kan, padahal sebenarnya belum putus kan. Ya. Nah ini bisa ranah pidana sebenarnya. Dan itu banyak terjadi. Nah inilah sebenarnya aspek hukum kita yang masih lemah. Seperti pengalaman Bu Maya ini ditinggal begitu saja. Misalnya siapa tahu dia menikah misalnya, ya kan? Padahal di situ dia masih status hukumnya masih punya istri misalnya gitu ya. Yeah. Dia bisa dipidana sebenarnya. Gitu masalahnya situ. Nah sekarang masalah yang kedua adalah bagi Bu Maya sendiri supaya punya status hukum yang jelas, menurut saya harus ada proses laporan kepada pihak
pengadilan agama gitu. Tapi saya trauma, Pak Trauma, Ustadz. iya. Saya nggak sanggup, Mas. Saya takut untuk ketemu dia lagi. Saya takut dia pukuli. Kalau menurut saya sih, Ibu coba dulu. Apa Ya, kata Pak coba Ustadz dulu bilang. saya kira ya. Nggak ada salahnya. Ya, Dicoba coba. dulu. Kalau udah memang benar-benar mentok, benar-benar nggak ada jawaban sama sekali, Ibu bisa coba konsultasi lagi sama Ya. orang, sama ustadz yang lainnya, atau sama pihak yang berwenang yang terkait dengan pernikahan. Gitu ya. Nah, gini, yang jadi pertanyaan lagi adalah Pak Ustadz, Ya, apa yang Ibu ini bisa lakukan nih ketika dia sudah tidak lagi dinafkahi oleh suaminya? ya. Jadi yang bisa dilakukan ibu ini sebenarnya yaitu dia. Di sini pentingnya tawakal. Ya. Tawakal ala Allah. Menyerah diri kepada Allah sepenuhnya karena sudah melakukan ikhtiar. Tapi ikhtiar ini kan harus maksimal nih. Ya. Ikhtiar dari pihak pengadilan agama, ikhtiar dari pihak keluarga, ikhtiar dari pihak apa lagi tuh ya? Bisa nggak kita buat DPO, daftar pencarian orang gitu? Kira-kira bisa nggak itu? Nah, nggak apa-apa. Ya dicari di orang kemana. Jangan goib gitu saja, harus tanggung jawab, begitu ya. Nah, kalau ini sudah ikhtiar, nah, kita berdoa kepada Allah, sholat tengah malam, istikharah, tahajud. Nah, kemudian yang ketiga, baru masuk kategori tawakal kepada Allah. Ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena tawakal itu kan punya makna untuk apa ya? Untuk menyerahkan sepenuhnya, ya, untuk kita berlindung sepenuhnya kepada Allah. Itu apalagi ya? Untuk kita merasa tenang sebenarnya dengan tawakal itu kan gitu ya. Kalau tanpa tawakal ya kita akan mengalami satu kebingungan yang terus-menerus, gitu Mas. Ya. Baik, kalau artinya gini, Mas Ustadz, kalau jika semua urusan negara sudah selesai, walaupun tanpa ada kehadiran suaminya ya, pada saat itu kan masih statusnya masih suami. Kemudian keputusan agama sudah, pengadilan sudah memutuskan, oke, misalnya Ibu Maya ini statusnya sudah bisa berubah. Ya. Nah, boleh dia menikah lagi? Ya, memang itu tergantung kepada dua pihak gitu ya. Pihak Ibu Maya sendiri memang harus punya sikap. Sikapnya itu memang harus ada di secara hukum. Perkawinan harus ditetapkan oleh pengadilan agama supaya ibu lebih yakin nih. Itu memang ya sepatutnya seperti itu. Atau ada yang kedua, mungkin menikahnya secara sir, diam-diam. Nah, ini kalau istilah menikah secara diam-diam itu atau secara sir, itu secara hukum administrasinya yang lemah. Lemah ya. Nanti ada satu saat masalah, ya tidak punya catatan administratif yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga hal yang memang harus dihindarin gitu. Nah, karena itu maka ketika misalnya dia Maya mau menikah kepada pasangan yang baru, memang ini harus di-clearkan persoalannya. Supaya apa? Supaya kedua Di kemudian harinya nggak jadi tidak masalah. terjadi masalah kemudian.